Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufik Kurniawan dengan NIM 501220008 kelas 4A Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani yang diampu oleh Bapak Angger Hidayat. Saya mengambil materi tentang campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja karena menurut saya materi ini menarik untuk disampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan juga PT ini saya desain sendiri dengan tema Kamen Rider dari tahun 2000 sampai 2024. Karena saya suka Kamen Rider, jadi saya ingin memasukkannya ke dalam PT saya kali ini. Dan juga supaya PT saya terlihat menarik dan berbeda dengan PT pada umumnya yang ada di Canva ataupun template yang ada di bawaan PowerPoint. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan datang dari perusahaan yang membutuhkan pekerja, sementara penawaran berasal dari individu atau pekerja itu sendiri yang ingin mencari pekerjaan. Namun, dalam praktiknya seringkali ada ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan masalah seperti pengangguran, upah yang tidak adil, ataupun kondisi kerja yang buruk. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah seringkali turun tangan dalam urusan pasar tenaga kerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu, materi berikutnya, bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja. Satu, regulasi upah minimum, yaitu pemerintah menetapkan batas upah minimum untuk memastikan pekerja mendapatkan kompensasi yang adil. Di negara Indonesia itu, pemerintah menetapkan upah minimum regional atau yang dikenal dengan singkatan UMR yang berbeda-beda di setiap provinsi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan biaya hidup lokal dan memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak. Lalu, kedua, perlindungan tenaga kerjaan. Undang-undang yang melindungi hak-hak kerja seperti hak atas cuti, perlindungan terhadap diskriminasi, dan kondisi kerja yang aman. Dan undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur hak dasar pekerja seperti jam kerja, upah lembur, dan pelindungan terhadap PHK yang tidak adil. Lalu tiga, program pelatihan dan pendidikan. Pemerintah Indonesia meluncurkan Kartu Prakerja, yaitu sebuah program yang menyediakan pelatihan dan insentif bagi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Karena investasi dalam pelatihan dan pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mereka lebih kompetitif dalam pasar tenaga kerja. Lalu materi keempat, subsidi dan insentif. Subsidi upah atau insentif pajak bagi perusahaan yang mengerjakan kelompok-kelompok tertentu, misalnya kaum penyandang disabilitas. Jadi, dalam campur tangan pemerintah dan dalam pasar tenaga kerja itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu satu, perbaikan kesejahteraan pekerja. Karena upah yang lebih baik dan kondisi kerja yang aman akan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dua, pengurangan pengangguran. Dengan adanya program pelatihan ataupun program lainnya, itu dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di negara itu.
Lalu tiga, pelindungan hak-hak pekerja. Perlindungan hukum untuk mengurangi eksploitasi terhadap pekerja maupun diskriminasi terhadap pekerja. Lalu dampak negatif dari campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja yaitu satu, beban bagi perusahaan semakin banyak karena regulasi yang ketat dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut mengadakan banyak pelatihan, misalnya pelatihan komputer, pelatihan bahasa Inggris, atau pelatihan yang lainnya, sehingga banyak hal yang perlu disiapkan itu membutuhkan banyak biaya personal perusahaan, sehingga kan menjadi beban atau mungkin saja menyusahkan perusahaan itu sendiri. Dua, distorsi pasar, yaitu subsidi dan regulasi yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan pasar dan efisiensi ekonomi. Jadi, misalkan perusahaan itu membuat banyak program, misalkan program pelatihan tadi, lalu banyak tanpa memperhatikan biaya operasional dan modal yang ada, mungkin akan terjadi gangguan dalam keseimbangan pasar tenaga kerja maupun efisiensi ekonomi yang ada di dalam perusahaan itu. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Lalu saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi saya, yaitu campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pasar tenaga kerja itu sendiri. Meskipun ada tantangan dan dampak yang mungkin timbul dalam melaksanakan tersebut, tapi tujuan pemerintah utama pemerintah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi yang ada. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari PT untuk UAS saya kali ini. Kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan juga salam Tokusatsu atau penggemar Kamen Rider dan sejenisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.